Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan rapat kita yang sudah kita jadwalkan sesuai dengan undangan sudah kami sampaikan. Berdasarkan informasi dari sekretariat, telah hadir 20 anggota dari 8 unsur fraksi yang berbeda. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 Peraturan Tata Tertib DPR RI, rapat ini sudah memenuhi quorum dan sesuai dengan pasal 276 Peraturan Tata Tertib, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri, Wakil Menteri, seluruh jajaran dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pada hari ini, sesuai dengan undangan rapat, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2024 sampai dengan November 2024 dan hasil pemeriksaan BPK semester kedua BPK RI tahun 2023 dan lain-lain yang dipandang perlu. Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang kami hormati. Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian Desa dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal per tanggal 6 November 2024 sebesar 74,23%. Untuk itu pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan tentang kendala-kendala atau permasalahan dihadapi dalam upaya melakukan serapan terkait dengan APBN tahun 2024. Kemudian terkait dengan agenda pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2023, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerima 6 temuan dan 17 rekomendasi. Namun demikian, seluruh hasil pemeriksaan BPK ini terkait dengan kinerja pengembangan kawasan transmigrasi, kawasan transmigrasi prioritas nasional, sehingga tindak lanjutnya dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. Berdasarkan pengawasan dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang pertama, perlu peningkatan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan-temuan dan permasalahan penggunaan keuangan yang berdampak pada kerugian negara. Yang kedua, perlunya peningkatan upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan terhadap pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas tenaga pendamping desa dan pendamping dalam pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang ketiga, hilirisasi produk unggulan dari setiap desa untuk meningkatkan pengembangan UMKM dan ketahanan pangan masyarakat di desa. Yang keempat, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga yang lain, baik dengan pemerintah pusat maupun seluruh komponen pemerintah daerah, guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah tertinggal, terutama di kawasan pedesaan. Pak Menteri, Wakil Menteri, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan raker, ya, dalam masa perkenalan. Waktu itu kita membahas tentang salah satu isu strategis yang kita sampaikan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa. Yang kedua, bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa. Dua isu strategis ini barangkali Pak Menteri yang nanti akan menjadi PR kita dalam melaksanakan tugas, kegiatan, dan seterusnya terkait dengan pembangunan masyarakat desa. Pada kesempatan berbahagia ini, saya tidak ingin mengulangi lagi apa yang sudah pernah kita bahas di waktu lalu, terutama terkait dengan pemanfaatan dana desa. Kami mendukung upaya-upaya dari Pak Menteri, kiranya optimalisasi penggunaan dana desa ini menjadi prioritas dari Kementerian Desa, PDT, dan Kementerian Desa dan PDT dalam rangka kita memajukan pembangunan di desa. Kemudian perlu juga mungkin inovasi-inovasi baru dari Kementerian Desa dan PDT dalam rangka menggali seluruh potensi yang ada di desa. Ya, dan sehingga kita tidak hanya mengandalkan dana desa saja, tapi ada upaya-upaya lain
dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan PDT, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana edukasi kita kepada seluruh struktur di desa dalam memanfaatkan dana desa yang tadi saya sudah sampaikan dari awal ketika kita raker waktu dulu. Mekanisme, kemudian tata kelola, dan seterusnya. Itu menjadi hal yang mungkin menurut kami menjadi agenda penting dari Kementerian Desa dan PDT dan Transmigrasi. Kemudian ruang gerak desa. Ruang gerak desa ini harus betul-betul kita berikan kesempatan, Pak. Ada desa yang dalam kawasan industri pertambangan misalnya, ya. Ini hasil hutannya dibawa, hasil tambangnya dibawa, tetapi desanya hanya menerima dampak dari seluruh proses itu saja. Ini juga penting menjadi perhatian dari kita. Bagaimana sinergi antara Kementerian Desa, PDT, dan ini berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral misalnya, dan seterusnya, atau Kementerian Kehutanan misalnya, kementerian yang membidangi perkebunan misalnya. Bagaimana keberadaan industri, perkebunan, pertambangan, dan seterusnya juga memberi pengaruh yang besar bagi kemajuan desa. Hak dan kewajiban. Hak desa juga bisa diperjelas, dipertegas. Itu Pak Menteri masih jadi PR besar hari ini. Ya, dikala misalnya kita ambil contoh peninggalan masa lalu, ketika perusahaan kayu masih banyak di daerah-daerah yang kayunya masih banyak, Pak. Begitu selesai, kayunya diambil, tinggal kemiskinan yang ada di desa itu. PR itu saya rasa bisa cukup menjadi pelajaran. Kejadian itu cukup menjadi pelajaran bagi kita, dan ke depan kita harus betul-betul bisa menyikapi ini, karena Menteri Desa dan PDT ini ruang geraknya sampai ke sana sebetulnya, Pak. Adalah mempertahankan, memperjuangkan hak-hak masyarakat desa. Dan aspirasi terakhir dari masyarakat desa, Pak, terutama perangkat-perangkat desa juga perlu diperhatikan. Terkait dengan tunjangan kinerja, tunjangan kesejahteraan perangkat-perangkat desa, ini juga perlu kita pikirkan dan perhatikan. Kami samalah Pak Yandri ya, kita Pak Wamen juga kan punya dapil dulu waktu kita masih sama berjuang di DPR, pasti juga punya desa yang pernah kita bina. Kepala desa itu jam kerjanya nggak jelas, Pak. Ya, dari pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Ya, berapa penghasilan yang mereka terima? Ini juga harus kita manusiawi menyikapinya, sehingga pekerjaan sebagai kepala desa ini juga bukan hanya sekedar kepala desa dalam konteks kita pemerintahan, tetapi juga seluruh aspek yang mengitarinya bisa menjadi perhatian dari kita. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Baik, demikian pengantar dari kami, Pak Menteri. Selanjutnya saya persilahkan dengan kesempatan yang seluas-luasnya Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda rapat hari ini.